Ya, luar biasa sekali antusiasnya ya. Kayaknya yang lain suaranya nggak ada, tapi antusias jadi contoh Anto luar biasa. Ya, sekali lagi salam. Salam, Ya, salam. puji Tuhan ya, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Tinje, yang mungkin belum kenal, nama saya Tinje. Di sini saya sebagai moderator dan narasumber atau penyaji kita malam hari ini adalah Pendeta Bunsui Tigor. Ya, malam ini kita memiliki durasi ya 1,5 jam. Kita akan kembali membahas surat Roma pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-17 sebagai kelanjutan dari pembahasan surat Roma minggu yang lalu pasal 1 ayat 8 sampai 13 yang sudah dibahas. Nah, saudaraku, sebelum kita mulai saya akan kembali membaca latar belakang surat Roma, hanya sekedar mengingatkan kepada kita poin penting atau hal apa yang menjadi inti pembahasan kita malam hari ini. Latar belakang surat Roma, Paulus menulis surat Roma dengan maksud memperkenalkan dirinya dan juga beritanya kepada jemaat Kristen di kota Roma. Sebelumnya, ia belum pernah datang ke Roma, ke kota yang penting ini, meskipun ia mengenal beberapa orang Kristen di sana dan berharap bisa mengunjungi mereka. Paulus menyatakan bahwa ia adalah seorang rasul, orang yang dipilih Tuhan untuk mewartakan Injil. Dan Injil yang diberitakan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Paulus mengingatkan kepada para pembaca suratnya ini bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana supaya kita bisa diterima oleh Allah? Nah, inilah pertanyaan mendasar yang ingin dijawab oleh Rasul Paulus ini. Ia mulai menunjukkan bagaimana setiap orang telah gagal melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak menaati Taurat Musa, sedangkan orang-orang bukan Yahudi menolak Allah, meskipun Allah sendiri sudah berbicara kepada mereka dengan berbagai cara. Nah, demikian isi latar belakang isi surat Roma untuk kita. Nah, teman-teman, dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan aturan kita di dalam membahas tentang PA malam hari ini. Ya, penyaji atau pembicara hanya waktu 20 menit untuk memaparkan apa yang akan dibahas, dan juga sisi tanya jawab paling lama 4 menit. 4 menit per orang ya. Nah, karena itu kepada narasumber saya silahkan. Boksu Bunsui, silahkan. Oke, makasih Sandra Tince. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih malam ini kami bisa bertemu kembali untuk melanjutkan menggali kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal 1 ayat 14 sampai 17. Bapak, kami tahu firman-Mu adalah kekayaan kami. Tuhan, oleh karena itu kami memohon Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, yang membuat kami semakin mengerti kasih Tuhan kepada kami, dan iman kami semakin bertumbuh. Bapa, urapilah kami semua dengan Roh Kudus, sehingga sukacita, damai sejahtera, kegirangan daripada Tuhan menjadi bahagian kami sepanjang kami membicarakan ini dan juga dalam hidup kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, puji Tuhan, malam ini kita bisa meneruskan pembicaraan kita. Saya sudah bagikan ya bahan-bahan yang akan kita bicarakan, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan ada teman-teman yang kembali balik bertanya, Boksu bagaimana menjawabnya? Nah, seperti itu. Itu artinya saya tahu Bapak Ibu bukan hanya menerima, tapi betul-betul menggumulinya, mencari jawaban-jawabannya, sehingga malam ini saya yakin kita akan berada dalam suatu diskusi yang hidup. Jadi PA ini di sini bukan saja kita ingin menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang firman Tuhan, lebih daripada itu sebetulnya kita menggali, kita menelaah Alkitab supaya iman kita bertumbuh. Jadi Bapak Ibu yang ikut PA ini adalah kelas di mana orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang mau bertumbuh di dalam Kristus melalui pemahaman-pemahaman kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan baca buat kita semuanya Roma 1 ayat 14 sampai ayat 17. Jadi Bapak Ibu
kita simak baik-baik. Saya baca buat kita semuanya. Roma 1 ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saya akan teruskan dulu di dalam ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah mungkin saudara-saudara, teman-teman bertanya, loh kok ayat 16 ini ada spesial begitu ya. Jadi teman-teman, yang namanya kita belajar, ada hal-hal yang selama ini mungkin kita tidak perhatikan atau kita tidak peka di situ. Nah malam ini, khususnya di dalam ayat yang ke-16, ada dua terjemahan yang berbeda. Ya, ada dua terjemahan yang berbeda. Sebetulnya maksudnya juga satu, maksudnya itu. Cuma bagaimana kita bisa memandang. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia, di situ menerjemahkan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tapi sebetulnya ini sebuah pertanyaan, sebuah terjemahan yang mengambil langsung dikalimatkan itu secara positif ya tentang Injil itu sendiri. Artinya di situ ditekankan bahwa Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Maka dia harus beritakan Injil itu kepada orang Roma. Nah, di dalam teks aslinya sebetulnya terjemahannya itu berbeda ya. Nah, di dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Nah, ini ya. Nah, ini sebetulnya sesuai dengan teks bahasa Yunaninya. Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Sama juga terjemahan yang dibuat di dalam King James Version ya, dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat juga tidak malu. Juga di dalam bahasa Mandarin, itu artinya adalah tidak malu. Saya ambil itu di dalam bahasa daerah, bahasa Batak, yang diterjemahkan oleh Nommensen, itu juga dikatakan tidak malu. Jadi hanya teks yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang langsung mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, kenapa ini saya kemukakan? Karena nanti di dalam penjelasan berikutnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan itu, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, kedua terjemahan ini sebetulnya saling melengkapi. Dan kita bisa melihat di sini, jadi kita belajar. Satu mengatakan Injil itu kekuatan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, maka dia ingin memberitakan itu. Dan juga latar belakang dari Paulus, dia juga mengatakan kalau diterjemahkan sesuai dengan teks asli di Indonesia, sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Kenapa? Pada saat itu, Paulus itu seorang yang dikatakan kalau bahasa sekarang itu murtad ya. Dia tinggalkan agama Yahudinya, dia tinggalkan status dia sebagai orang Farisi, dia menerima Injil Kristus, dia menerima Tuhan Yesus Kristus. Sementara Injil itu dipandang oleh masyarakat pada saat itu, oleh orang Yahudi sendiri, itu sesuatu pengajaran yang lain, ya sesuatu pengajaran di luar dari ajaran mereka. Jadi dianggap itu sebuah pengajaran sesat. Nah ini, jadi dia sudah menjadi orang Kristen, dia sudah mendapatkan Kristus dalam hidupnya, maka dia mengatakan, aku tidak malu, sebab aku tidak malu akan Injil Kristus.
Karena dia tidak malu, maka dia mau pergi ke Roma untuk memberitakan itu. Baik itu kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi pada saat itu. Nah, inilah sedikit yang mau saya sampaikan kepada kita, Bapak Ibu. Saya akan tutup screen ini, saya akan masuk ke dalam pokok pembicaraan kita malam ini ya. Saya mengharapkan di dalam kita membahas di sini, saya tidak akan habis membahas satu persatu baru kita ada pertanyaan. Tapi nanti ayat demi ayat, sesuai dengan pokok-pokok yang kita sudah siapkan, Bapak Ibu boleh langsung bertanya. Nanti moderator akan memperhatikan. Sedikit tadi yang sudah diuraikan, kita bisa melihat kembali untuk mereview kembali ya, supaya memang kita semakin mudah untuk mengerti. Jadi ada beberapa kota yang mau kita perhatikan. Nah, Korintus kita lihat. Nah, di Korintus inilah Rasul Paulus menulis surat Roma. Kita perhatikan, dan di Roma di situ sudah ada orang-orang Kristen yang waktu kita pengantar dulu kita sudah tahu orang-orang Kristen di situ adalah orang-orang yang dulunya pernah ikut ambil bahagian dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Sewaktu Petrus berkhotbah, ada orang-orang yang dari Roma di situ. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 10. Dan tentu sekali setelah mereka pulang ke Roma, mereka membangun gereja di rumah-rumah. Nah, seperti itu. Dan kita melihat juga ada di situ Antioquia, ya malam ini tidak disebutkan, tapi di Antioquia di situ adalah pertama sekali orang-orang percaya disebut Kristen. Kemudian nanti ada disinggung tentang Kaisaria Filipi. Nah, seperti itu. Jadi saya mengajak dengan memperhatikan peta ini, kita kembali dengan mudah bisa memahami bahan-bahan yang kita akan sampaikan pada malam ini, Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu bagaimana Rasul Paulus itu dalam sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Ya, dia 3 kali mengadakan perjalanan misi. Dan kita tahu bahwa surat Roma ini itu ditulis pada akhir dari perjalanan misi yang ketiga, antara tahun 52 sampai 57. Jadi kita lihat perjalanan pertama itu 2 tahun, perjalanan kedua itu 4 tahun, perjalanan yang ketiga itu 5 tahun. Jadi di sini ada berapa tahun ya? Ada 11 tahun. Paulus berkeliling untuk memberitakan Injil. Nah, seperti itu. Dan tahun 59 dia sampai di Roma. Jadi menurut tradisi tahun 63 dia mati martir ya dianiaya di Roma. Nah, kematiannya kan tidak ada ditulis dalam kitab, tapi dalam sejarah bangsa Romawi kita bisa melihat pada saat itu. Nah, ini pendahuluan menyegarkan kita kembali, Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita pada malam ini, Bapak Ibu. Kita melihat di sini Rasul Paulus mengatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Nah, kita lihat bahwa keinginan Rasul Paulus itu sendiri untuk mengunjungi Roma itu tadi sudah dikatakan, karena dia merasa bahwa Injil yang sudah ada pada dia sudah percaya kepada Yesus, dia sudah meninggalkan status dia orang Farisi, dia sudah keluar dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Sekarang dia sudah menjadi orang Kristen, bukan hanya menjadi orang Kristen biasa, tapi dia dipakai oleh Tuhan, dipanggil menjadi seorang rasul. Jadi Injil itu sudah ada di dalam dirinya, jadi dia itu tidak bisa menahan Injil itu untuk diperdiamkan di dalam dirinya. Maka dia melihat bahwa orang Roma, di situ sudah ada orang-orang Kristen, tapi lebih banyak lagi orang belum mengenal Injil. Jadi Paulus itu punya perasaan berhutang. Hutang apa? Hutang Injil, Bapak Ibu sekalian. Hutang Injil. Nah, namun pada saat itu tadi saya sudah katakan, dia merasa hutang Injil itu begitu luar biasa, yang maka dia berjuang bagaimana bisa
sampai ke Roma. Walaupun tantangan dia yang datang dari orang sebangsanya itu sangat luar biasa pada saat itu. Dia mau dibunuh, dia diancam, artinya apa? Dalam perjalanan dia oleh karena ingin memberitakan Injil itu, dia dalam mara bahaya. Tapi kita bersyukur, dia tidak pernah merasa gentar akan itu. Maka waktu surat Roma itu ditulis, salah satu tujuannya adalah supaya orang-orang Roma, orang-orang Kristen yang ada di Roma mendoakan mendoakan perjalanan dia dan rencana dia. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Saya pikir Rasul Paulus itu seorang rasul ya. Tentu dia akan wajib untuk pergi memberitakan Injil. Nah, sekarang kita kan ya bukan seorang rasul, ya kan, bukan seorang boksu, bukan seorang cantau. Mungkin kita berkata, wah ini boksu, cantau, pendeta, penginjil, itu wajib untuk pergi. Nah, kami sebagai jemaat, bagaimana? Jadi Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada kita dulu ya. Setelah kita melihat di sini, ya Rasul Paulus itu setelah dia mendapatkan Injil itu, dia mengerti Injil itu, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dia terdorong dengan hebat untuk pergi ke Roma, untuk menjumpai orang-orang percaya di Roma, untuk menjumpai orang-orang tidak percaya di Roma, dengan maksud tujuan apa? Supaya Injil itu bisa disampaikan kepada mereka. Dia merasa berhutang Injil. Nah, oleh sebab itu saya mengajak, ingin bertanya ya, silakan Bapak Ibu nanti boleh menceritakan bagaimana, apakah ada dari antara kita yang bisa menceritakan, Boksu, Pak Pendeta, saya punya peluang loh untuk memberitakan Injil. Mirip-mirip seperti Rasul Paulus. Sepertinya saya ini orang yang sudah memiliki Injil, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saya tidak sampaikan itu, nggak tenang hati saya. Ya gitu ya. Susah bagi saya. Ada sesuatu yang kurang. Nah, kira-kira ini sesuatu hal yang bagus. Nah, seperti itu. Kalau ada dari antara kita yang punya pengalaman seperti itu, Bapak Ibu, bisa tolong diceritakan dulu. Saya persilakan contoh Timse untuk mengarahkan. Bapak Ibu, apakah kita merasakan memang saya ini adalah orang yang berhutang Injil? Hutang kan harus dibayar ya. Ada teman saya, ya sepertinya dia belum kenal Yesus. Saya yang sudah memiliki Injil, dia belum memiliki, saya harus kasih. Saya harus bagi pada dia. Kalau saya nggak kasih, itu hutang saya pada dia. Silakan Bapak Ibu. Silakan teman-teman, main PC ya, nggak usah malu-malu ya. Coba saksikan dulu. Jadi PA itu Bapak Ibu, saya ingin sekali lagi, di kelas PA, di sini kita mau belajar bagaimana iman kita semakin bertumbuh. Itu tujuannya. Jadi kita hanya bukan sebatas mengetahui, kita menjadi orang-orang pintar, itu penting, tapi bukan itu tujuan. Tapi kita dapat, kita mengerti, kita praktekkan, supaya iman kita bertumbuh dan kita memberkati orang lain. Dipersilakan. Adakah dari antara kita yang bisa bercerita? Boksu, saya... Ya mungkin Pak Surya mau bertanya ya, Pak Surya Dharma mau bertanya, silakan. Ada ya? Oke, silakan. Saya nggak nampak ya. Oke, silakan. Ya. Silakan Pak Surya. Nggak kedengaran suara ya. Silakan Pak Surya, supaya waktu kita nggak habis ya. Atau Om Surya ke mute. Mute. Ke-mute apa? Ya ini perlu kita ceritakan Bapak Ibu. Ya kan, sebagai kita orang percaya perlu kita ceritakan supaya orang lain juga tahu. Itu suara Pak Surya kan belum ini. Mute, jadi belum bisa dengar itu. Memang agak kesulitan tadi Pak Surya, mungkin belum biasa menggunakan ini ya, menggunakan alatnya. Tadi saya lihat waktu ingin menutup,
Suaranya juga agak kesulitan. Atau menunggu Pak Surya ada dari antara kita yang dulu. Nanti beliau menyusul. Bapak Ibu boleh ceritakan seperti Paulus, dia berutang Injil kepada orang Roma, orang Yahudi, Kristen, dan orang belum Kristen. Dia bergegas mau ke sana, walaupun tantangan itu berat. Nah, kalau itu kita tarik dalam diri kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah membaca Injil berulang-ulang, Bapak Ibu punya pengalaman untuk memerintahkan itu kepada orang lain, tentu ada hambatan. Boleh Bapak Ibu ceritakan pengalaman itu akan memberkati kita yang lain pada malam ini. Dipersilakan. Ya, oke. Pak Surya boleh bertanya sudah. Sepertinya kita bisa dengar suaranya. Aku sebelumnya kan saya agama Buddha. Oh, ya, oke. Anak-anak saya kan sudah masuk Kristen. Saya dulu aktif di dalam agama Buddha. Saya sih sebelumnya saya belum nggak percaya sama Kristen, sama Yesus. Terus anak saya terus desak saya dukung saya suruh saya masuk Kristen. Katanya Kristen hebat, mantap, bagus. Katanya semua doa apapun bisa dikabulin. Saya nggak gitu percaya. Tapi saya akan ambil Tuhan Yesus ini, saya ambil percobaan dulu. Dia bilang, saya coba. Ya kan, saya punya mobil mati di tengah jalan. Ya kan, nggak bisa jalan. Belakang mobilnya macet, terus kreson terus. Ya kan, saya teringat anak saya bilang bahwa setiap kita doa sama Kristen, sama Yesus, apapun kita doa bisa terkabulkan. Jadi saya teringat itu, saya coba sama dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau lu mau aku percaya kamu tunjukkan mujizat kamu dulu. Munculkan mekaniknya. Ya kan? Lu kalau aku mau percaya kamu tunjukkan mekaniknya. Begitu saya doa habis, memang nyata. Datang mekaniknya, datang. Pak, mobilnya rusak ya? Saya bilang iya. Terus dibantu saya, sorong ke samping, bantu saya perbaiki. Itu bukan hanya sekali saja. Sudah saya coba hampir 10 kali saya cobain Tuhan Yesusnya. Mobil saya waktu mau antar barang, mobilnya pagi-pagi nggak bisa hidup. Gimana mau antar barang buru-buru kok nggak bisa hidup? Saya doa lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau antar barang ini. Kalau kamu mau aku percaya kamu, tunjukkan dulu supaya mesin saya bisa hidup kembali. Saya tes hidup. Yo, ini bukan kebetulan ini. Memang setiap saya doa apapun bisa dia kabulkan. Saya coba hampir 4-5 kali. Saya bilang sama anak saya, ya udahlah, saya percaya sama Yesus saja. Saya dibaptis sajalah. Saya bilang oke. Terus ke gereja. Nah, gitu. Saya tes hampir berapa kali lah saya tes. Supaya memang ada mujizat oleh Tuhan Yesus itu ada. Maka dari sana aku rasanya berdosa sama Tuhan Yesus diambil percobaan. Telah merasa berdosa sama Tuhan Yesus. Saya ambil dia jadi percobaan. Oke, baik saya lanjut Santau ya. Iya, jadi ini luar biasa ya Pak Surya ya. Jadi anak Bapak ini kita melihat Bapak pernah merasa berhutang Injil kepada Bapak terhadap orangnya. Karena anak Bapak yang sudah mendapatkan Injil, mengerti Injil, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa, maka anak Bapak pada saat itu sudah memiliki suatu perasaan, Injil ini saya harus sampaikan kepada Papa saya. Sampaikan kepada Bapak saya, maka itulah hutang Injil saya kepada Bapak saya. Jadi luar biasa, Roh Kudus memimpin anak Bapak sehingga hutang itu dibayarkan dengan Bapak mengambil 1 bulan, saya terima Injil itu, saya terima Tuhan Yesus itu, dan saya menjadi orang Kristen. Jadi Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang luar biasa ya. Coba bayangkan kalau setiap orang percaya, orang Kristen, dimanapun kita berada,
kita memiliki semangat dan pengertian yang seperti itu. Seperti Rasul Paulus, seperti anaknya Pak Surya tadi, Yesus. Nah, itu merupakan hutang saya kepada orang lain, maka itu saya harus bayar dengan memberitakan kabar baik itu. Oke, terima kasih, luar biasa, puji Tuhan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Surya. Saya akan ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kita santai saja. Nah, di sini tadi ayat yang ke-16 ya. Saya di dalam pembukaan tadi, keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Nah, coba lihat di bawahnya dalam terjemahan sesuai dengan teks Yunaninya, sebab aku tidak malu akan Injil. Tadi dalam bahasa Inggris, King James juga artinya sama, bahasa Mandarin juga sama, bahasa Batak juga sama, yang artinya sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Nah, coba tadi saya mengatakan bahwa seharusnya Paulus itu oleh karena Injil dia malu. Malu apa? Dia dikucilkan oleh komunitas dia sebagai orang Yahudi pada saat itu. Ya, komunitas orang Yahudi yang tidak beragama Kristen, komunitas sebagai orang Farisi, dia tokoh masyarakat, orang hebat pada saat itu di kalangan masyarakat Yahudi. Tapi oleh Injil, dia keluar dari situ dan diejek dia. Tapi luar biasa kita melihat pengertian dia tentang Injil itu dalam sekali. Maka dia berkata kepada orang-orang Roma yang mau dijumpainya itu, yang mau dikunjunginya, sebab aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, di sini kita melihat bahwa Paulus itu, oleh karena Injil, dia sudah dirubah konsepnya. Bagi orang Yahudi, keselamatan itu seolah-olah Tuhan itu hanya untuk mereka. Tetapi bagi Rasul Paulus yang sudah mengerti itu, bukan. Keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang Yunani, artinya mewakili bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Nah, ini sudah konsepnya sudah berbeda, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, kalau Rasul Paulus mengatakan di sini, sebab aku tidak malu akan Injil Kristus, artinya apa? Dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena punya keyakinan itu, dia tidak malu, maka dia mau beritakan Injil itu ke orang lain, khususnya di Roma. Coba kita lihat tadi gambar peta itu, dari Korintus ke Roma itu jauh, harus naik kapal. Apalagi dia kalau kembali ke Yerusalem, dari Yerusalem dia ke Roma, itu jauh sekali Bapak Ibu. Itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Kita bayangkan naik kapalnya, waktu itu kapal layar, begitu ya, ikut arah angin, tergantung angin, tidak pakai mesin. Tapi dia mau datang ke situ. Kenapa? Karena keyakinan dia akan Injil tadi, semangat dia itu, dia tidak malu. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kalau dari antara kita yang merasa, oh ya, apakah Bapak Ibu pernah merasa malu? Atau memang semangat kena Injil? Atau memang malu untuk memberitakan Injil, ya? Itu dua-duanya bisa saja dialami oleh seorang percaya. Satu, wah semangat sekali, saya ngerti ini, saya mau beritakan pada orang lain. Tapi di satu sisi, aduh, keluargaku belum percaya, baru saya sendiri yang percaya di keluarga saya. Wah, sepertinya saya ini kalah suara, saya yang kecil di depan mereka. Kita merasa malu dan seperti itu. Nah, tapi bisa diatasi. Malam ini coba kita atasi bersama itu melalui diskusi ini. Oke, dipersilakan pada Bapak Ibu, apakah memang dari antara kita punya pengalaman? Oleh karena yakin betul Injil itu kekuatan Tuhan, maka saya punya semangat untuk memberitakannya. Atau memang satu sisi, seperti saya katakan tadi, aduh, jadi malu saya untuk memberitakan Injil. Biarlah saya sendiri saja yang jadi orang percaya, yang lain-lainnya nggak usah dulu lah, karena saya nggak berani memberitakan pada mereka. Oke, dipersilakan kalau dari antara kita punya pengalaman, sharingkan supaya kita juga bisa mendapatkan berkat dari pengalaman teman-teman. Dipersilakan. Silakan Chantal, arahkan. Baiklah, sebelum saya beri kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya, saya juga mau menambahkan sedikit penjelasan dari
Pendeta Bunsui tentang sebab tidak malu akan Injil. Mengapa Rasul Paulus tidak malu memberitakan Injil? Karena di sini dilihat Rasul Paulus membukakan bahwa Rasul Paulus sendiri dibenarkan bukan karena kebenarannya sendiri ya, tapi karena kebenaran Kristus yang telah menyelesaikan masalah dosanya dan hukuman dosa manusia. Jadi Rasul Paulus sendiri mengalami Tuhan di dalam dirinya, sehingga dia dengan beranikan diri menyatakan bahwa dia sendiri tidak akan pernah malu menyatakan kasih Kristus, menyampaikan Injil di mana-mana. Nah, karena itu dengan beraninya di sini Rasul Paulus menegaskan akan perkataan kata malu ini. Dia sudah mengalami Yesus, sudah mengalami pembenaran Kristus di dalam dirinya, sehingga dengan yakin, dengan begitu keyakinannya begitu pasti bahwa keselamatan yang dia miliki itu bukan apa yang dia miliki sendiri, tapi kepastian keselamatan itu dia sendiri diberikan oleh Allah, oleh dirinya sendiri. Nah, itu sedikit tambahan dari saya. Baiklah, saya berikan waktu, mungkin Pak Surya mau bertanya, atau selain dari Pak Surya juga kami silahkan. Terima kasih. Waktu kembali kepada teman-teman. Ada teman-teman lain yang mungkin mau tambah atau? Gini, gua mau tanya, Pastor Bunsui. Kata kawan saya itu memang dia agama Kristen. Dia bilang kalau kita tiap malam sebelum tidur, kita baca Alkitab dulu sampai berdoa, itu apa mujizatnya pasti luar biasa, katanya bisa hebat katanya. Nah, makanya itu saya mau tanya itu kalau memang malam kalau kita baca Alkitab sebelum tidur, baca Alkitab sambil udah habis baca, kita berdoa lalu tidur. Itu katanya kekuatannya luar biasa katanya. Betul nggak, Om? Ya, silakan Boksu Bunsui. Saya mendengar suaranya putus ya, betul ya? Gini, ada kawan saya, dia pun agama Kristen. Oke. Aku jumpa sama dia, jadi ngomong-ngomong. Katanya kalau malam, sebelum tidur, baca Alkitab, sampai berdoa, itu mujizatnya luar biasa. Katanya kekuatan Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Lu boleh coba, katanya kalau malam lu baca Alkitab, sampai berdoa lalu tidur. Itu apapun hebat katanya. Oh. Nggak tuh? Oke. Saya lanjut aja ya, Cantau ya. Ya, oke. Begini, kita lihat pertama memang waktu untuk berdoa, Pak. Kita perlu waktu berdoa. Waktu berdoa itu apakah pagi-pagi, apakah siang tengah hari, atau mau tidur, itu terserah daripada kita. Tapi yang penting setiap hari kita perlu waktu untuk berdoa. Nah, kalau kita berdoa, baca Alkitab sebelum tidur, maka itu mujizatnya lebih luar biasa. Saya pikir mungkin Bapak dia punya pengalaman pribadi, dia doa malam, mau tidur, dia baca Alkitab, kemudian dia dapat mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan. Nah, kalau kita lihat secara umum, ya kapan saja pun kita berdoa, kalau Tuhan ingin memberikan pertolongan, kita sebut dengan mujizat. Mujizat itu kan yang mustahil bagi kita, tapi dikerjakan oleh Tuhan. Kapan saja itu bisa, Pak. Yang penting, apakah kita berdoa dan kita membaca Alkitab itu, Alkitab kan firman Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya terhadap firman Tuhan itu sendiri? Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya, Yakobus mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin dituakan sangat besar kuasanya. Jadi di sini pertama kita perlu menentukan waktu bersekutu pribadi dengan Tuhan. Begitu. Tidak salah kalau kita mau tidur, kita berdoa, kita membaca Alkitab, ya tidak salah, itu bagus. Kita tutup dengan semua kegiatan kita satu hari itu. Nah, kita tutup dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi kalau kita hubung-hubungkan itu dengan mujizat yang besar, saya pikir juga tidak ya Bapak. Karena bukan karena mau tidurnya kita baca, kita doa, baru mujizat lebih besar daripada yang lain, tidak. Begitu.
Tapi bagus kalau kita bisa melakukan hal seperti itu, menjadi sebuah disiplin rohani daripada kita semua. Demikian Pak Surya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya, saya melihat Pak Surya adalah orang yang terus-menerus bertumbuh ya, membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya dan mempraktekkannya setiap hari. Itu luar biasa. Dan saya yakin. Jadi Ya, silakan. ya, tambahan sedikit buat Pak Surya ya, bahwa kehendak Tuhan itu terjadi bukan karena kita harus berdoa terus ya, seperti ya kita doa baru Tuhan jawab, tidak seperti itu juga. Jadi kehendak Tuhan itu terjadi kalau memang Dia menghendaki untuk hal itu terjadi, saat itu pun bisa terjadi. Bukan harus kita doakan dulu baru Tuhan jawab. Jadi kita tidak bisa memprediksi cara Tuhan bekerja di dalam diri kita ketika kita menginginkan sesuatu itu yang baik terjadi dalam diri kita. Gitu Pak Surya ya. Oke, makasih. Jadi kita, ya oke, baiklah. Jadi tadi berarti kita yang di sini semuanya adalah orang-orang yang tidak malu karena Injil ya, Bapak Ibu ya, kita sepakat ya. Kita tidak menjadi orang yang malu karena Injil. Kita tidak menjadi orang-orang yang malu di tengah-tengah keluarga oleh karena kita percaya kepada Yesus. Tapi oleh karena kita punya keyakinan, maka Injil itu terus-menerus kita mau sampaikan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang belum percaya, ya, keluarga kita, teman-teman. Bapak Ibu sepakat nggak dengan apa yang saya sampaikan? Bisa tambahkan, Pak? Oh ya, silakan. Ya, saya melihat memang, Pak, konteks malu itu kan kalau diterjemahkan yang Bapak ambil itu baik dari King James Version, bahasa Batak dan bahasa Tionghoanya, itu di konteks kebetulan pada waktu itu Paulus berasal dari kira-kira kaum elit lah ya, orang Farisi itu kan, budaya khusus dan sebagainya, sehingga bagi dia beralih ke kepercayaan yang lain itu merupakan satu tekanan emosi, tekanan emosional yang mempengaruhi secara psikologis. Itulah sebabnya dicatat dia tidak merasa malu. Artinya dia keluar dari zona budayanya dengan keparisiannya, lalu dia memberitakan Injil. Tapi kita pada masa kini, kontekstualisasi kita di masa kini, kita tidak mengalami misalnya di Indonesia. Di Indonesia kita rata-rata tidak ada kelompok-kelompok yang seperti di Yahudi, di Israel pada waktu itu. Sehingga mau katakan saya tidak merasa malu untuk memberitakan Injil, saya kira lebih, kalau saya secara pribadi, lebih pada kewajiban sebagai perintah Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan itu bisa dilakukan secara konsisten dan konsekuen kalau seseorang itu secara prinsip mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Paulus bertemu dengan Yesus, begitu juga tiap-tiap pribadi. Satu saat pasti yang Pak siapa tadi, Surya Dharma ya, dia memang masih mau meminta mujizat ya, seperti menguji. Tapi kalau dia sudah mengalami kehadiran Tuhan, itu akan lebih dahsyat lagi ke depan dalam upaya dia menyampaikan kabar kesukaan kepada siapa saja. Jadi saya sendiri mengalami sejak saya terima Tuhan Yesus dan menyadari bahwa sebagai seorang yang telah mengalami kehadiran Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, adalah suatu keharusan bagiku untuk memberitakan Injil. Dan di mana saja, ya, baik di zona nyaman, misalnya di Sulawesi Utara sebagai orang yang mayoritas Kristen di Minahasa, maupun di luar itu. Saya pernah pelayanan di tempat-tempat yang sebenarnya secara zona nyaman, tidak nyaman begitu ya. Tapi itulah konsekuensi dari merasakan, karena sudah merasakan bagaimana Tuhan berkorban bagiku, Dia telah mati bagiku, apalah yang bisa aku lakukan yang terbaik ya, kecuali bilangkan untuk memberitakan Injil. Begitu Pak. Terima kasih Pendeta. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus Siwi. Ya, baik. Basu. Oke, ya.
Ya, saya ingin sharing sedikit tentang malu ini ya. Ya. Dulu saya pertama-tama percaya Tuhan, itu untuk doa jadi umum itu saya malu. Gitu ya. Saya lihat kanan kiri, ada nengok enggak orang-orang gitu makan di warung. Kalau banyak orang, saya enggak berani doa. Malu menjadi Kristen gitu loh. Kesannya aneh. Loh, kok berdoa? Gitu loh ya. Nah, ada suatu kali saya menjadi sales, lalu saya ke Binjai. Ngomong-ngomong, ternyata anak tokenya itu sekolah di Metodis. Lalu si toke ini menjawab, kong kali kong lah, saya bilang, Metodis itu bagus sekolahnya gitu ya. Nah tokenya langsung sekak saya. Jangan-jangan kamu Kristen, makanya bilang bagus. Oleh karena saya malu, saya katakan saya bukan Kristen. Bayangkan itu. Waduh, ketika saya berangkat pulang ke rumah gitu, wah ada rasa hati yang bersalah, langsung terpikir ke Peter yang menyangkal Tuhan Yesus. Dari sanalah saya menganggap, loh, saya bukan menganggap, saya introspeksi diri, kok saya malu ya jadi Kristen gitu loh. Seharusnya saya bangga dong jadi Kristen, gitu kan? Seharusnya saya membanggakan diri, saya bangga lalu saya memberitakan Injil, itu seharusnya. Karena aku menjadi Kristen itu suatu kebanggaan. Wah, dari sanalah saya berubah gitu ya, diubahkan oleh Roh Kudus. Mulai saat itu ketika ditanya, kamu Kristen? Ya, I'm Christian. Nah, gitu ya, dengan bangganya. Wah, kalau di depan umum, wah, saya langsung berdoa. Tidak tahu malu lagi. Karena aku bangga menjadi Kristen. Ya, itulah dari saya, Pak Su. Terima kasih. Ya, luar biasa Terima contoh. kasih, contoh Anto. Terima kasih. Iya. Jadi saya pikir di sini kan, ya kita menjadi Kristen, kadang-kadang kan kita masih seperti bayi gitu ya. Tapi Kristen dewasa semakin lama semakin mengerti, semakin yakin. Jadi saya melihat ini persoalan kadang-kadang begitu. Kita memang sudah dibaptis, kita sudah menjadi orang Kristen, tapi keyakinan itu yakin, tapi belum kokoh betul. Nah seperti itu. Kalau kokoh kan dia nggak bisa tergoyahkan gitu kan. Ada hujan, ada badai, kita mengatakan ya tetap saya percaya Yesus, saya beriman kepada Yesus. Itu sesuatu hal yang wajar. Karena kita masih dalam terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus, dipimpin. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari Paulus di sini, tadi kita sudah panjang lebar mengatakan latar belakang, seharusnya dia itu memang orang yang paling malu. Oleh kenapa? Dia aneh dari komunitas dia. Dia itu orang yang dikucilkan, orang yang dianggap dia itu murtad dari agamanya. Tapi dia memahami betul bahwa sesuatu hal yang baru yang didapatkan tentang keselamatan dalam Kristus itu membuat dia yakin bahwa ini saya harus sampaikan kepada orang lain. Jadi saya pikir kalau dari antara kita yang masih ada malu-malu, ya mungkin seperti malam ini agak malu-malu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita terus belajar, dalam kelas PA kita semakin bertumbuh, dan akhirnya nanti, wah kita didapatkan, kita ditemui adalah orang yang berkeyakinan yang kokoh, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi terima kasih contoh Anto ya. Nah, contoh Anto luar biasa, bukan yang dulunya malu-malu, nah sekarang dia sudah menjadi pemberita Injil. Nah, seperti itu. Nah, sudah seperti Paulus ya, harus pergi memberitakan Injil. Pergi kepada keluarga. Nah, kita selalu mendoakan keluarga-keluarga yang belum percaya, itu hutang kita pada mereka, yaitu hutang Injil. Dan kita berupaya. Dan kita nggak malu-malu mengatakan, saya orang percaya, saya orang Kristen, saya murid Yesus. Oke, terima kasih. Luar biasa kesaksiannya. Oke, Bapak Ibu, wow, waktu kita masih cukup panjang. Waktu kita 45 menit lagi ya. Iya, ini. Jadi kita memang sebagai orang Kristen ya sudah berjumpa dengan Tuhan. Kita sudah mengalami Tuhan, kita sudah mengenal Dia, itu beda dengan kita tahu ya. Ya tahu itu ya ketika orang ngomong itu kita kan, oh iya dia Yesus, tapi kita tidak mengalami, tidak berjumpa dengan Dia secara pribadi, kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Justru kita akan malu-malu, seperti di contoh Anto bilang, berdoa untuk makan di depan umum malu. Ya, nggak berani bersaksi, karena memang belum merasakan Tuhan, belum mengalami Tuhan, belum berjumpa pribadi dengan Tuhan. Karena itu,
seseorang yang sudah betul-betul berjumpa dengan Tuhan seperti Rasul Paulus, dia akan beranikan diri berkata bahwa sebab aku tidak malu akan Injil. Dia sudah mulai beranikan diri bersaksi. Ya, seperti itu ya, Boksu ya. Iya. Ya. Saya akan tambahkan sedikit ayat 16 di sini ya. Ya. Injil itu dikatakan karena Injil itu ada kekuatan. Kekuatan itu kuasa ya. Injil itu adalah kuasa Tuhan itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mula adalah firman, firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Injil kabar baik tentang siapa? Kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan Injil itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam ayat 14, firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, di saat kita ingin menceritakan kabar baik, memberitakan Injil kepada teman-teman kita siapapun itu, artinya di situ kita memberitakan pribadi Yesus, Tuhan Yesus kepada mereka. Karena Injil itu sendiri adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah seperti itu. Jadi kita nggak perlu malu-malu, kita nggak perlu segan-segan, ada kesempatan, ada waktu, nyatakan kepada mereka, ada kabar baik, Injil kabar baik. Ya, hal yang baik tentu orang senang, begitu ya. Evangelion, itu kabar baik artinya. Jadi orang Kristen kemana-mana, dia perlu memberitakan kabar baik. Kabar baik itulah disebut Injil. Injil itulah Tuhan Yesus Kristus. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-17. Nah, ini ayat 17 di sini kita akan membicarakannya akan panjang Bapak Ibu ya, karena menyangkut tokoh. Ada dua tokoh yang mau kita bahas bersama pada malam ini yang berhubungan dengan ayat ini, di mana dengan membaca ayat ini mereka itu dirubah dengan luar biasa oleh Tuhan. Yang pertama itu Martin Luther. Martin Luther ya, nanti saya akan tampilkan fotonya. Kemudian Martin Luther itu mempengaruhi John Bunyan. John Bunyan itu adalah seorang yang kemudian menjadi bapak gereja baptis. Kemudian John Wesley juga dipengaruhi oleh Martin Luther. Jadi malam ini kita akan membicarakan panjang lebar bagaimana pengalaman rohani kehidupan Martin Luther, seorang biarawan, seorang pastor pada saat itu. Dia adalah seorang profesor. Nah, kita bayangkan seorang profesor teolog, begitu ya. Dia pernah berjalan sesuai dengan kebiasaan pada saat itu, tetapi dia berjumpa dengan ayat ini, semuanya berubah. Dan dia yang mempengaruhi Bapak Gereja Metodis melalui tulisannya, yaitu Pendeta John Wesley. Oke, jadi kita membaca ayat 17, dikatakan seperti ini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, seperti ini. Jadi, saya garis bawahi di situ, orang benar akan hidup oleh iman. Saya akan ceritakan dulu, nanti Bapak Ibu kita coba tarik ke dalam diri kita masing-masing, bagaimana Alkitab, bagaimana ayat-ayat firman Tuhan bisa mempengaruhi kita. Saya sangat ingin Bapak Ibu bisa menceritakan kepada kita. Oleh Martin Luther, ayat ini disebut sebagai pintu menuju surga. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Martin Luther mengatakan setelah dia membaca, setelah dia memahami, bahwa ayat ini sebagai ayat bagi dia itu sebagai pintu menuju surga. Nah, seperti itu. Kebetulan memang kan pertanyaan ini saya sudah share-kan itu 3 minggu yang lalu untuk teman-teman yang dalam grup. Saya persilakan dulu Bapak Ibu, teman-teman yang punya punya pendapat apa maksudnya ini, persilakan dulu. Salah nggak apa-apa, benar lebih bagus. Kalau kurang-kurang nanti kita sempurnakan masing-masing sehingga apa yang Bapak Ibu sudah baca siapkan itu semakin bagus. Dipersilakan dulu sebelum saya akan lanjutkan.
Oke, saya juga mungkin belum beri waktu untuk yang lain boleh tanya jawab atau bersaksi, tapi mungkin saya minta tolong bagaimana Boksu bisa jelaskan tentang iman ya. Karena ini berbicara tentang orang benar akan hidup oleh iman. Nah, bagaimana orang bisa bersaksi dan dia harus tahu apa itu iman. Mungkin di antara kita belum tahu iman itu artinya apa ya. Mungkin sedikit Boksu jelasin kepada kita semua ya, supaya dengan mudah kita yang belum mengerti bisa menceritakan atau menjelaskan tentang apa yang kita ngomong. Ya. Terima kasih Chantal. Ya. Nah, kalau kita melihat di situ, sebab di dalamnya nyata kebenaran ya, kebenaran Allah. Di sini teman-teman kita mau perhatikan bahwa begitu banyak yang namanya kebenaran. Tapi di atas semuanya itu kebenaran yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Injil itu adalah sebetulnya menunjukkan pribadi daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi Tuhan itu adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran yang melampaui Tuhan itu sendiri. Apapun yang namanya benar di tengah-tengah dunia ini, itu selalu nilainya itu lebih rendah. Kebenaran yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kadang-kadang begini, orang ingin berkata, wah saya kan nggak ada masalah ya, saya nggak ada melakukan kejahatan, saya nggak tipu orang dalam berbisnis, saya nggak berzina, saya nggak bohong, yang lain-lainnya. Artinya apa? Dia tidak melakukan sesuatu yang nggak benar. Dan kemudian dia mengatakan, wah saya ini adalah orang benar. Nah seperti itu. Nah ini selalu kita temukan ya, orang-orang yang berpendapat, nah seperti itu. Nah kebenaran dunia ini, itu kan tidak mutlak ya. Tidak mutlak. Tapi kalau Tuhan itu adalah kebenaran, itu absolut. Artinya tidak bisa diganggu-gugat. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi di saat Injil itu diberitakan, berarti kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Tuhan sendiri, beritanya itu perlu disampaikan kepada orang lain, supaya orang lain mengerti kebenaran yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, oleh karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah kebenaran yang mutlak, yang absolut itu, maka orang-orang perlu percaya kepada Dia, perlu yakin dengan apa yang dikatakannya, dengan yang diajarkannya. Nah, orang benar yang disebut di sini adalah bukan orang benar yang seperti saya katakan tadi, yang menganggap diri tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan sudah bisa disebut sebagai orang benar, bukan. Orang benar yang disebut, yang dimaksud di sini adalah orang yang percaya, orang yang beriman. Kalau kita melihat definisi iman itu di dalam Ibrani 11 ayat 1 ya. Ibrani 11 ayat 1, saya minta nanti Chantal Tince membacanya. Artinya begini, kalau di tengah-tengah dunia ini yang kita percaya ada itu yang kita lihat. Nah, seperti itu. Yang kita lihat, baru kita mengatakan ini pulpen, karena kita melihat pulpen, kita sedang memegang pulpen. Nah, baru kita percaya ini pulpen. Nah, seperti itu, karena kita melihatnya. Tapi kalau di iman seperti itu, karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kebenaran, pribadi Yesus itu adalah kebenaran, maka apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, walaupun belum ada nyata, kita percaya dulu. Nah, seperti itu. Kita percaya dulu. Jadi kepercayaan yang seperti itulah yang belum ada, tapi kita sudah yakin ada. Yang belum kita lihat, tapi kita yakin itu ada. Itulah dikatakan iman. Silakan Chantal baca dulu ayat Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, terima kasih. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini kalimatnya aneh. Yang bisa dibuktikan bisa dilihat.
kalau secara umum di dunia ini. Kalau nggak bisa lihat kan nggak bisa ada bukti, nggak bisa dibuktikan. Nah, seperti itu. Tapi orang yang beriman artinya sungguh-sungguh percaya hanya kepada Dia saja, kita memiliki kepercayaan seperti itu. Tadi kita lihat bagaimana Bapak Surya ya, waktu mobilnya mogok, sesungguhnya sudah beriman pada saat itu, walaupun sepertinya dia mencoba ya. Ya itu pada saat itu dia kan baru sedang belajar untuk mengenal Yesus, beriman kepada Yesus. Dia mengungkapkan kata-kata seperti itu. Tapi sesungguhnya kalau saya perhatikan itu adalah ungkapan iman. Dia percaya kepada Yesus pada saat itu. Dalam waktu yang tepat, di saat dia membutuhkan pertolongan dan mekanik, ya nongol mekaniknya. Nah seperti itu. Nah ini salah satu contoh yang sederhana. Demikian Chantal. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Ya. Mungkin saya beri Jadi kesempatan di sini, juga buat. Ya, tadi saya sudah mengatakan dari teman-teman yang di grup, saya sudah minta mereka menjelaskan dari Martin Luther ayat 17 ini sebagai pintu menuju surga. Tentu mereka sudah siapkan Chantal, karena 3 minggu yang lalu saya sudah berulang-ulang kasih tahu. Jadi yang sudah menyiapkan itu, yang sudah mendapatkan itu, kira-kira silakan Bapak Ibu bisa sharingkan pada saat ini. Karena sharing dari teman-teman akan membantu, yang lain akan memberkati yang lain. Silakan. Oleh Martin Luther ayat 17 di situ, Roma 1 ayat 17, itu dikatakan sebagai pintu menuju surga ayat itu. Ini kan sebuah ungkapan ya. Ada sesuatu yang ditemukan di situ yang selama ini ya dia nggak pahami, tapi setelah baca, wah ini rupanya. Jadi mata yang terbuka, pengertian terbuka, hati yang terbuka, ada sesuatu yang didapatkan melebihi daripada yang lain. Silakan teman-teman yang sudah membaca tentang itu, dipersilakan sharingkan di sini. Oke, dipersilakan. Teman-teman nggak usah segan, nggak usah malu. Kita di sini nggak ada cari benar, cari salah. Yang penting kita ucapkan, kita lengkapi bersama-sama. Itu akan menjadi sesuatu yang berguna bagi kita semua. Jadi PA itu ingat, bukan hanya sebatas kita memperkaya ilmu pengetahuan, tapi PA itu, penalaran Alkitab itu, untuk memupuk pertumbuhan rohani kita masing-masing. Itu tujuannya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa dipupuk, bagaimana kita bisa bertumbuh, kita kan perlu mengalami. Firman kita dengar, masuk dalam hati, kita cerna, kemudian kita imani. Maka disitulah kita akan menikmati indahnya firman yang kita baca itu. Dipersilakan Bapak Ibu, jangan malu-malu ya, nggak usah segan-segan. Karena dalam 3 minggu ini saya nggak salah saya. Kayaknya Pak Surya lagi bertanya, tapi suaranya ini, ya. Oh, suara nggak muncul ya? Ya. Oke, menunggu Pak Surya bisa kita dengar suaranya. Kalau ada yang lain dulu nggak apa-apa, silakan. Supaya waktu kita bisa terpakai dengan efisien. Udah bisa, Contoh? Kayaknya belum. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya oke, saya buka dulu ya. Nah, ini pengakuan dari Martin Luther kepada ibunya. Setelah dia baca itu, dia setelah mengalami itu, dia tulis surat kepada ibunya. Dia berkata, saya merasa diri saya dilahirkan kembali dan telah melalui pintu yang terbuka ke dalam surga. Nah, coba Bapak Ibu, dikatakan saya merasa diri saya dilahirkan kembali dan telah melalui pintu yang terbuka ke dalam surga. Nah, kenapa? Pada saat itu dia seorang yang sudah seorang dokter begitu. Dia seorang pastor, dia seorang yang sangat setia,
Dia seorang yang betul-betul setia dalam berdoa dan membaca Alkitab, bahkan dia berpuasa, dia berdiam diri. Nah, tapi apa yang dilakukan itu sesuai dengan pemahaman pada saat itu. Setelah dia membaca ayat ini, nah rupanya persoalannya masalah iman. Nah, seperti itu. Masalah iman. Nah, kenapa ini saya munculkan? Pada tahun 1517, gereja yang dilayaninya sebagai tempat dia bernaung pada saat itu sudah masuk ke dalam suatu pengajaran yang baru, khususnya tentang pengampunan dosa. Mereka mengatakan bahwa dosa itu bisa dihapus dengan perbuatan baik. Perbuatan baik bagaimana? Yaitu membeli surat yang dikeluarkan oleh gereja pada saat itu. Dengan membeli surat itu, maka waktu orang mempersembahkan, menjatuhkan uang di kotak persembahan, waktu uang itu berdenting, uang itu sampai ke dasar kotak persembahan, waktu itu kan uangnya uang logam. Maka jiwa orang yang dalam kebinasaan, dalam api penyucian itu keluar dari situ. Nah, seperti itu. Jadi, pada saat itu sebuah pengajaran yang digumuli oleh Martin Luther ini, itu sebuah pengajaran yang sah dalam gereja pada saat itu. Tapi dia menggumuli melalui ayat 17 ini, oh bukan. Orang untuk mendapatkan keselamatan, orang mengalami pembenaran itu hanya oleh karena iman kepada Yesus. Maka muncul suatu statement dia itu sola fide. Orang bisa mendapatkan keselamatan itu oleh karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Maka dia muncul dalam suatu statement sola gratia. Nah, kemudian dia mengatakan yang ketiga itu hanya oleh firman, begitu ya. Hanya oleh firman. Nah, seperti itu. Sola scriptura. Nah, oleh sebab itu, sewaktu dia membaca ayat yang ke-17 ini, hidupnya berubah. Ayat ini membuat semua pemikirannya berubah. Dengan semua dogma, dengan semua doktrin yang selama ini melekat di dalam dirinya, itu berubah total. Berubah total. Maka, pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther itu memaku 95 dalil. 95 dalil di gereja Wittenberg, Jerman pada saat itu. Dari situlah muncul reformasi di tengah-tengah gereja yang disebut dengan lahirnya gereja Protestan. Jadi Protestan di sini Bapak Ibu bukan berarti kata protes yang seperti kita pahami di dalam bahasa Indonesia. Protestan, wah ini tukang protes bukan. Tapi kata Protestan itu disingkat dari kata protestamentum. Testamentum, bahasa Latin ya. Testamen itu kitab suci. Dalam bahasa Inggris, New Testament, Old Testament, begitu ya. Kitab suci, Alkitab. Artinya Martin Luther setelah membaca Roma 1 ayat 17, dia memiliki pemahaman, ayo kita kembali kepada Alkitab, kita kembali kepada kitab suci, kita kembali kepada firman Tuhan. Keluar dari doktrin, keluar dari pengajaran, keluar dari konsep pemikiran selama ini mereka sudah kembangkan. Karena itu sudah tidak lagi berada dalam koridor firman Tuhan atau kitab suci itu. Maka terjadilah hari reformasi gereja tanggal 31 Oktober tahun 1517, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Dan kemudian ada seorang tokoh yang akhirnya menjadi Bapak Gereja Baptis, John Bunyan. Dia beraliran Calvinis, tapi akhirnya dia membaca kitab tulisan-tulisan daripada Martin Luther. Dia memahami, oh ya, ada benarnya ini. Maka Martin Luther itu sangat mempengaruhi jiwanya pribadi dari John Bunyan ini. Yang istimewa kita sebagai orang Metodis, jemaat Metodis, Bapak Gereja kita, Pendeta John Wesley, juga ada 11-12 tahun dia menjadi seorang pendeta yang gagal pada saat itu. Walaupun dia seorang anak pendeta, dia menjadi pendeta, kemudian dia diutus untuk melayani
orang-orang yang berkulit hitam gitu ya di Amerika. Tapi dia gagal total itu 11 sampai 12 tahun. Dia seorang pendeta yang sudah ya belasan tahun menjadi pendeta, tapi dia merasa dia itu bukan seseorang yang begitu ya, seorang pendeta yang betul-betul tunduk dan taat, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kenapa? Dia menjalankan kependetaannya itu menurut ilmu pengetahuan, itu menurut pelajaran didapatkan, dia sangat kaya. Tapi di dalam kerohaniannya itu belum begitu mendalam. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa pada tanggal 24 Mei itu, ini catatan harian ditulis, pada malam hari dengan rasa sangat enggan, saya berangkat ke suatu himpunan di Jalan Aldersgate ini di Inggris, di mana seseorang sedang membaca pengantar surat Paulus kepada jemaat Roma, tulisan Luther. Pada jam 9 kurang seperempat, 8.45 ya, malam ini. Selagi ia menggambarkan perubahan yang Tuhan kerjakan di hati manusia melalui iman kepada Kristus, saya merasa di hati saya suatu kehangatan yang ajaib. Hati saya hangat, dikatakan. Kurasa memang saya bertumpu hanya pada Kristus untuk menyelamatkan saya. Dan suatu perasaan kepastian diberikan kepadaku bahwa ia telah menghilangkan dosaku, ya bahkan aku, ya dosaku, dan telah menyelamatkan saya dari hukum dosa dan kematian. Nah, coba kita bayangkan bahwa dan Resi mengatakan itu dialaminya pada tanggal 24 Mei tahun 1738 setelah dia membaca surat pengantar yang ditulis oleh Martin Luther. Nah, seperti itu. Jadi Martin Luther yang sudah dipengaruhi oleh firman Tuhan melalui Roma 1 ayat 17, Roma 1 ayat 17 juga mempengaruhi Bapak Gereja Metodis, yaitu Pendeta John Wesley. Jadi kita melihat di sini, rupanya di dalam hidup kita ini, orang percaya itu perlu mempengaruhi orang lain, supaya dia paling sedikit memiliki kepercayaan yang sama, atau memang kita mempengaruhi dia karena Injil, dia melebihi daripada kita, sehingga dia semakin mendapatkan berkat dan juga memberkati orang lain lebih besar daripada kita. Nah, ini satu pelajaran yang sangat berharga, Bapak Ibu. Jadi tadi kalau Martin Luther mengatakan bahwa melalui ayat 17 di sini, itu disebut sebagai pintu menuju surga. Itu karena ayat itu merubah hidupnya secara utuh. Merubah hidupnya secara utuh. Dan dikatakan dia merasa bahwa dirinya dilahirkan kembali. Pertanyaan saya ialah, sejauh mana ayat demi ayat firman Tuhan yang kita baca, tadi bersyukur Pak Surya mengatakan ada orang yang mengajarkan supaya sebelum tidur baca Alkitab, ini bagus sekali. Bangun tidur baca Alkitab, ya bagus sekali. Ada waktu kita senggang, kita baca Alkitab, itu bagus sekali. Yang lebih bagus adalah kita menentukan waktu-waktu tertentu kita membaca Alkitab dengan teratur. Nah, kenapa? Di saat Alkitab, di saat firman Tuhan mempengaruhi kita, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Kita akan menjadi orang yang seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya merasa berhutang Injil kalau saya tidak memberitakan Injil kepada orang yang belum dengar Injil. Oke, saya mau memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk diskusi. Dipersilakan. Chantal, dipersilakan untuk mengarah. Baiklah, tadi ada sedikit penjelasan ya tentang John Wesley dan juga Martin Luther. Saya tertarik dengan ada kata rasa kepastian. Tadi Boksu juga ada berbicara dua frasa kata ada rasa kepastian. Jadi bagian ayat 17 ini berbicara tentang kepastian keselamatan ya. Iya. Seperti itu. Nah,
Saya boleh bertanya ya, sebagai moderator pun pasti ada pertanyaan, boleh nggak Boksu ya? Silakan teman-teman. Sebelum yang lain bertanya, saya punya satu pertanyaan. Mengapa keselamatan Yesus itu pasti? Iya. Apakah di luar Yesus itu tidak ada kepastian dalam keselamatan, Boksu? Iya. Nah, saya pikir saya mau bagikan pertanyaan ini ya untuk dijawab oleh teman-teman. Dari tadi saya kan sudah panjang lebar. Oke, teman-teman silakan tanggapi pertanyaan dari moderator kita. Ya. Apakah di luar dari Tuhan Yesus ada keselamatan, gitu ya? Karena dan mengapa orang percaya itu yang sudah mengalami Yesus, sudah percaya Yesus, dia merasa keselamatan Yesus itu pasti. Yang mengapa dengan yakin dia bisa katakan hal itu? Ya, percaya Yesus pasti selamat, gitu ya? Ya, bagaimana bisa menyatakan bahwa pasti selamat? Apa ada hal-hal lain yang membuat dia begitu yakin untuk hal ini sehingga dia boleh mengungkapkan statement ini? Ya, mungkin teman-teman yang lain boleh juga sharing sedikit tentang hal ini supaya kita sama-sama boleh diberkati ya. Contoh Anto atau contoh Eka atau contoh-contoh yang lain. Ya, atau Bapak Ibu yang lain juga mungkin boleh berbagi, silakan. Saya pikir contoh ini kita harus diskusikan bersama. Ada 2-3 orang yang mengungkapkan perasaannya ya atau dipersilakan ya. Iya, silakan. Oke, dipersilakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Karena saya ini full screen, jadi saya tidak bisa lihat ya siapa yang masuk, siapa yang tahu. Ya, boleh tanggapi sedikit. Boleh, itu yang boleh. saya tahu bilang itu ya. Iya. Kita yakin karena ada Yohanes pasal 3 ayat 16 contoh. Oke, baik. Karena begitu besar kasih Allah. Oke. Ya kan isinya kan begitu menegaskan ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kan suatu kepastian, contoh. Iya, oke, baiklah. Ya, iya, terima kasih ya, Cik Christine. Mungkin ada lain, boleh? Oke, sebelum itu saya sambil teman-teman mau bertanya, mungkin juga orang berpikir, lah kalau begitu orang Kristen sewenang-wenang dong, boleh ya, mentang-mentang sudah selamat, pasti selamat, boleh lakukan A dan B yang nggak bagus, nah seperti itu kan? Itu sering juga ditanyakan orang. Nah seperti ini, setiap orang yang sudah percaya Yesus, orang Kristen, itu orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dosa-dosanya sudah diampuni. Namun, di dalam perjalanan kehidupan kita, kita masih punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Kita punya kecenderungan, nah seperti itu. Namun, nah ini bedanya. Suatu orang Kristen jatuh ke dalam dosa, dia sudah punya tempat untuk minta pengampunan dosa, tapi bukan berarti sembarangan untuk berdosa. Karena pengorbanan Yesus, penebusan itu mahal. Nah, seperti itu. Di saat kita tidak sengaja atau terpaksa melakukan dosa, tapi kita sadar, kita punya waktu untuk minta pengampunan dosa. Nah, seperti ini pendahuluan yang saya katakan berhubungan dengan tadi. Dipersilakan. Silakan tadi saya Baksu. Oh iya. Anto Santau ya. Ya, dari saya. Mungkin pemikiran saya ini agak cemana gitu ya. Dengarkan ya, gini loh. Mengapa? Ya karena sampai sekarang nggak ada orang yang menjanjikan keselamatan itu selain Kristus. Gitu ya. Kalau ada 2 atau 3, mungkin aku bisa pertimbangkan gitu loh. Tapi nyatanya sekarang nggak ada selain dari Tuhan Yesus. Nah, alternatif ya. Ya, jadi alternatif mereka apa? Berbuat baik. Tapi aku ada 2 alternatif sekarang. Sorry ya, tanda kutip 2 ya. Aku tetap berbuat baik. Bukan berarti aku sesuka hati berbuat dosa. Yang kedua jaminannya Tuhan Yesus. Nah, aku punya 2 karcis nih. Ya, gitu ya. Tentu ini adalah satu bercanda gitu ya. Tapi satu pandangan yang mengubah pandangan kita. Toh nggak ada yang menjanjikan keselamatan. Jadi apa salahnya? Ya, tanda kutip kita coba-coba. Gitu ya. Toh nggak ada yang menjanjikan. Toh jadi Kristen juga berbuat baik kok. Dan Tuhan Yesus itu adalah salah satu-satunya
juru selamat. Jadi keselamatan ada pada Tuhan Yesus. Coba cari-cari. Siapa yang pernah menjanjikan keselamatan selain Tuhan Yesus? Jika Tuhan Yesus sudah berkata seperti itu, mengapa kita masih bandel, keras hati gitu ya? Emangnya Kristen tidak berbuat baik? Kristen berbuat baik. Banyak sejarah ya, banyak perkara yang dikerjakan oleh orang Kristen. Misalnya budaya-budaya yang merendahkan derajat wanita. Siapa sih yang membangkitkan derajat wanita? Ya Kristen. Dulu orang Tionghoa Cina nggak boleh sekolah, nggak usah, kawin aja lo, beranak banyak-banyak. Wah, sorry ya, gitu ya. Lu nggak usah sekolah deh, nggak guna. Orang lu cewek kok, lu di rumah aja, kerja, masak, melahirkan, udah itu aja. Terus kakinya, sepatunya dibuat kecil-kecil. Ketika Injil masuk, derajat wanita berbeda. Wow. Jadi itulah karya Tuhan Yesus, karya Kristen. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih contoh Anto. Ya. Kalau saya mau tambahkan boleh? Boleh. Pak Johan ya? Eka contoh. Oke. Sorry, maaf ya suaranya agak mirip. Ya, jadi betul ya apa yang dikatakan contoh Anto ya tadi ya. Ya. Karena memang hanya Yesus yang memberikan sebuah kepastian gitu. Amin. Yang menyatakan kepastian gitu kan. Ya. Dan tapi kita bersyukur bahwa kalaupun seandainya nanti ada yang mengklaim gitu ya, karena kalau soal klaim kan siapapun bisa klaim gitu ya. Iya. Oh, saya bisa janjikan keselamatan gitu. Dengan cara seperti ini, itu selamat. Nah, itu kan klaim gitu. Ya. Tapi saya pikir Tuhan Yesus, kita bersyukur dia bukan hanya orang yang bisa klaim, bisa ngomong gitu ya. Tapi dia buktikan bahwa dia itu memang punya otoritas. Betul. Jadi salah satu otoritas yang dia nyatakan adalah dengan dia bangkit dari kematian. Itu memberikan satu pengharapan bahwa dia itulah yang memiliki hidup. Dia pemilik hidup dan dia bisa memberikan kita hidup. Kalau seandainya kalau memang dia memberikan atau memiliki hidup di dunia ini, tentu saja juga soal hidup di alam setelah kematian kita juga pasti bisa memilikinya. Jadi saya pikir Yesus menjanjikan ya, tapi Yesus juga memastikan dan membuktikan. Jadi itulah keistimewaan dari iman Kristen. Iya. Dan salah satu bukti lain adalah ya ketika Yesus meminta sesuatu kepada Bapa, Bapa memberikannya kepada Yesus. Itu juga sih. Jadi banyak sekali bukti-bukti di dalam Yesus yang kita bisa katakan dia itu bisa memberikan sebuah jaminan. Ya, terima kasih. Oke, saya tambahkan contoh ya. Iya, baik. Iya, jadi kita kembali tadi, mengapa Rasul Paulus mengatakan aku berhutang baik kepada orang Yunani. Nah, di situ di dalam ayat 14 ya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Nah, di sini orang Yahudi, memang orang Kristen Yahudi sudah ada di daerah Yunani pada saat itu, yang di Roma. Tapi di dalam ayat yang 14, dia sebutkan yang pertama itu orang Yunani. Kenapa? Orang Yunani pada saat itu adalah orang yang belum kenal Kristus. Mereka hidup menurut kepercayaan mereka. Mereka hidup dengan kebudayaan mereka. Jadi kebudayaan dan adat istiadat mereka di situ semuanya mengajar keselamatan itu dapat diperoleh dengan perbuatan baik. Nah, seperti itu. Artinya orang berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang baik dengan tujuan supaya dia memperoleh keselamatan. Yeah. Tapi di dalam ayat Roma 3, ayat 23, di situ Paulus mengatakan dari surat itu dikirimkan kepada orang Roma ya, jemaat Roma, apakah itu orang Yunani, orang Ibrani, orang Yahudi. Dia mengatakan dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di situ dia jelaskan Roma 6:3, upah dosa adalah maut, dikatakan. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Jadi dia ingatkan, dia ingin mengatakan bahwa semua orang, apakah itu orang Yahudi atau orang Yunani, itu sesungguhnya orang yang sudah berbuat dosa. Karena sudah berbuat dosa, dia sudah kehilangan kemuliaan daripada Tuhan. Jadi sebaik-baiknya seseorang dalam berbuat baik, dia tetap statusnya orang berdosa. Nah, seperti itu. Maka di sini, bagaimana di dalam ayat yang ke-17, dia menekankan bahwa orang yang berdosa itu perlu dibenarkan. Yang benarkan siapa? Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Maka orang yang bisa beriman kepada Yesus, dia bertolak dari iman kepada Yesus, kemudian orang itulah akan disebut dengan orang yang benar. Dia akan hidup oleh karena iman. Jadi orang Kristen adalah keselamatannya itu karena anugerah, karena pemberian melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan karena berbuat baik. Namun, orang Kristen wajib berbuat baik. Tapi berbuat baiknya itu bukan berarti supaya mendapat keselamatan, bukan. Tapi berbuat baik itu karena saya sudah mendapatkan kebaikan daripada Tuhan, saya wajib berbuat baik kepada sesama, kepada semua orang. Nah, seperti itu. Jadi berbuat baik pada orang Kristen itu adalah buah dari kebaikan, dari kebenaran yang sudah diterima dari Tuhan. Tapi bagi orang non-Kristen, itu kan berbuat baik supaya saya mendapatkan keselamatan. Ini dua hal yang sangat berbeda, ya. Dua hal yang sangat berbeda. Di luar kekristenan, berbuat baik itu supaya dosa saya diampuni, supaya kesalahan saya diampuni, seperti itu. Supaya saya bisa lebih bagus, diselamatkan. Itu tujuannya. Tapi bagi orang Kristen, karena kita itu sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita ditebus dosa-dosa kita, maka kita wajib berbuat baik. Oke, itu tambahan, Chantal. Baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah boleh sharing. Ya, mungkin ada tambahan atau selanjutnya bagaimana yang lain? Saya persilakan. Waktu kita lagi 7 menit. Jam 9 kita selesai. Ya, Chantal. Oke, sepertinya Pak Johan. Maaf, saya tidak dengar suara. Halo. Iya. Sudah dengar. Iya, contoh saya mau tambahin tadi sedikit ya, mungkin ya. Iya. Yang mengenai diselamatkan tadi. Kepastian keselamatan ya, Pak Johan? Iya, oke. Oke. Sebenarnya di dalam Alkitab kan banyak juga yang isinya agak bertentangan tentang hal ini. Iya. Bahwa ada hal-hal yang agak membingungkan juga kan. Misalnya punya iman tapi tidak tanpa perbuatan juga apa maksudnya? Mati ya. Artinya ya tidak diselamatkan juga kan. Punya iman tapi perbuatannya tidak mencerminkan itu. Jadi kadang-kadang kita orang-orang Kristen juga kadang-kadang bisa punya salah penafsiran tentang hal ini kan. Seolah kita sudah percaya Tuhan, saya sudah dibaptis, saya pasti diselamatkan. Ayat itu juga menunjukkan belum tentu loh. Kenapa? Karena mereka itu dikatakan punya iman, tapi imannya salah. Jadi yang menyelamatkan kita itu sebenarnya adalah iman. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang benar. Jadi kunci keselamatan itu, ya, itu adalah iman yang benar. Karena ibaratkan pintu, ya, rumah kita banyak pintu. Pintu depan punya kunci, pintu belakang punya kunci. Pintu belakang kuncinya itu nggak bisa digunakan pintu depan punya. Harus kunci yang benar, baru pintu itu bisa terbuka. Nah, begitu juga dengan iman tersebut. Jadi memang kalau kita katakan keselamatan itu anugerah, menurut saya pada saat kita terpanggil untuk percaya Tuhan, itu satu anugerah. Anugerah kita untuk diselamatkan. Selanjutnya tetap menjadi pilihan kita. Apakah anugerah itu mau kita terima atau tidak? Kalau kita terima itu terwujud daripada apa? Daripada iman yang benar. Apa yang dimaksud dengan iman yang benar?
Saya pernah ikut EE, itu apa yang dikatakan oleh trainer itu sesuatu yang saya sangat-sangat bisa terima. Yaitu yang pertama, kita harus tahu siapa yang kita imani. Ya. Itu pertama penting sekali. Ya. Kenapa kita harus tahu? Supaya kita juga bisa tahu dan mengerti jalan pikirannya. Itu sebabnya kita orang Kristen selalu dianjurkan untuk tujuannya untuk bisa mengenal siapa yang kita imani. Itu yang pertama. Kedua, mengandalkan dia dalam segala hal. Nah, kadang-kadang kita orang Kristen, mungkin termasuk saya sendiri ya, kita kadang-kadang bertindak pun tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan logika kita. Nah, ini juga belum tentu punya iman yang benar. Nah, sedangkan Tuhan itu mau kita mengandalkan Dia utuhnya. Kita pada saat berdoa ada masalah dan doa itu seolah-olah tidak terjawab, kita mulai beralih dan mengandalkan hal yang lain. Ini pasti iman yang tidak benar. Ya. Dan ketiga, apa yang telah disampaikan, yaitu harus kita laksanakan. Yaitu apa yang telah Yesus sampaikan, ajarkan dalam kehidupan kita ini, yaitulah yang harus kita laksanakan. Memang Yesus percaya kita itu tidak mungkin bisa melaksanakannya serta-merta seperti membalik telapak tangan. Tapi butuh proses. Itu makanya ada pertumbuhan iman. Mulai dari iman seolah iman anak, bertumbuh dan menjadi dewasa sih. Jadi saya mendapat pemikiran ini, sehingga apa yang tertulis di Alkitab itu, saya bisa dapat jawabannya. Bahwa Tuhan itu memang anugerah sih, tapi masalahnya anugerah itu kita mau terima atau enggak. Nah, jadi anugerah itu kita terima, ya dalam bentuk perbuatan kita itu otomatis bisa tahu. Itu tambahan saja, contoh. Thank you. Ya, terima kasih untuk masukannya Pak Johan. Ya, contoh saya akan tambahkan sedikit ya. Ya, oke. Tadi kan saya menekankan itu pengalaman Martin Luther dan juga yang mempengaruhi pendeta John Wesley yang Bapak Gereja Metodis. Itu ayat yang ke-17, bagian terakhir, orang benar akan hidup oleh imannya. Mungkin coba Bapak Ibu perhatikan sedikit. Ini kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau di dalam teks bahasa Yunani-nya, kalau diterjemahkan seperti ini kata-katanya, itu orang yang dibenarkan karena iman akan hidup. Orang yang dibenarkan karena iman akan hidup. Jadi dia beriman, kemudian dibenarkan. Dia percaya kepada Yesus Kristus, dia dibenarkan, karena dia dibenarkan, maka dia akan hidup. Hidup, kemudian dia akan berbuah. Saya pikir itu sebuah penutup dari saya. Saya ingin ingatkan kembali Bapak Ibu, pada malam ini kita melihat bagaimana rupanya orang percaya yang sudah menerima Yesus, yang kita sudah memiliki Injil, Tuhan ada dalam diri kita, firman Tuhan ada di dalam mulut kita, itu kita perlu menyampaikannya kepada orang lain, membagikannya kepada orang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membagikannya itu? Yang pertama, kita perlu menghidupinya. Kita menghidupinya, kita menjalankannya, maka dengan enteng, dengan mudah kita akan membagikan kepada orang lain. Tapi kalau kita mendengar, kita belum menghidupinya, itu sangat berat. Nah itu tadi, jadi malu kita. Tapi kalau kita sudah menghidupinya, kita menjalankannya, itu firman itu akan terus bergejolak dalam hati kita. Kapan ini dikeluarkan? Kapan ini disampaikan? Kapan ini dibagikan? Maka Bapak Ibu tidak tenang menjadi orang Kristen sebelum firman diberitakan kepada orang lain. Oke, contoh itu dari saya. Penutup, dipersilakan untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dari pertemuan kita malam ini. Ya, baik. Terima kasih ya untuk semuanya yang malam hari ini juga boleh berpartisipasi, boleh sharing. Kiranya kita juga ya berkati. Nah, saya akan memberikan beberapa kesimpulan ya, aplikasi untuk kita ya. Ya, kita sebagai orang percaya ya, kita harus melanjutkan Injil keselamatan itu kepada orang lain karena kita sendiri sudah
mengalami Yesus, sudah mengenal Tuhan, sudah bertumbuh di dalamnya, kita wajib menyatakan hal itu kepada orang lain. Sehingga tadi ada ayat yang ke-14, Bokso mengangkat kata utang, itu supaya kita istilahnya apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan tidak menjadi satu beban, kita tidak boleh menahan, tapi kita boleh membagikan kasih Allah kepada orang lain. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua juga, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, ya kita sudah dibawakan oleh Tuhan. Ya, cara kita berpikir pun kita harus sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Seperti karakter Kristus lah ya. Ya mungkin tidak sesempurna itu karena kita ini adalah manusia berdosa. Tapi kita juga harus menyatakan kesaksian hidup kita kepada orang lain, di mana Allah telah mengubahkan hidup kita yang dulu jadi orang berdosa, sekarang menjadi orang yang semakin lebih baik. Seperti Rasul Paulus ya. Dia sudah benar-benar diubahkan oleh Tuhan, dan dia juga benar-benar sudah bertemu dengan Tuhan, dan dia mengalami pembenaran Allah di dalam dirinya. Dan oleh karena itu dia dengan tidak tanggung-tanggung dia memberanikan diri untuk menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya bersama Tuhan di dalam pelayanan dia juga. Nah, yang berikut juga kita juga menyampaikan Injil kepada orang lain, terutama ya kepada keluarga kita di rumah ya. Bagaimana kita harus menyatakan iman kita seperti tadi, orang benar akan hidup oleh iman. Keyakinan kita kepada Tuhan, kepada keluarga kita, supaya keluarga kita juga boleh diberkati oleh Tuhan. Dan seperti tadi dikatakan tentang keselamatan Yesus itu pasti ya, kita lihat bahwa karena keselamatan berpusat pada Kristus saja, tidak ada Allah yang lain ya. Hanya di dalam Kristus itu ada keselamatan. Karena yang kedua juga karena kita dijamin oleh kasih Allah. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Allah. Hanya ada kepastian satu, yaitu di dalam Kristus. Dan yang ketiga, karena kita juga dijamin oleh pemeliharaan Allah. Dan juga karena kita juga dijamin oleh kekalnya janji keselamatan Allah. Itu kepastian atau kepastian keselamatan yang harus kita alami sendiri dari Tuhan. Nah, itu dari saya. Nah, besar harapan kita semua bahwa kiranya kita semua boleh diberkati Tuhan melalui pemaparan firman Tuhan malam hari ini, boleh memberi satu pemahaman baru dan membangun iman kita kepada Tuhan. Ya, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan ya, tentunya ya, sudah memberkati kita malam hari ini. Terima kasih kepada semua kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita akan bertemu di lain waktu, minggu depan bersama Contoh Indah dan Contoh Ronauli. Terima kasih untuk Boksu. Terima kasih untuk semua teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kiranya malam hari ini menjadi malam yang memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.